Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan membahas tentang salah satu instrumen non-tes, yaitu angket. Definisi angket. Ada dua definisi angket. Yang pertama, menurut Depdikbud 1975, angket itu adalah suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapat jawaban. Sedangkan menurut Twinkel 1987, angket adalah suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab tertulis juga. Selanjutnya di sini ada macam-macam angket. Yang pertama, dilihat dari cara memberikannya, angket itu dibedakan menjadi dua. Ada angket langsung dan angket tidak langsung. Nah, angket langsung ini yaitu bila angket itu langsung diberikan kepada responden yang ingin diselidiki. Jadi, jawaban itu diperoleh dari sumber pertama tanpa menggunakan perantara. Itu yang disebut dengan angket langsung. Sedangkan angket tidak langsung yaitu bila angket itu disampaikan kepada orang lain yang diminta pendapat atau keadaan orang lain. Nah, jadi jawaban angket itu diperolehnya melalui perantara, tidak dari sumber pertama. Jadi di angket tidak langsung ini, pemberian angket itu membutuhkan perantara gitu. Selanjutnya dilihat dari strukturnya, angket juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada angket berstruktur. Nah, angket berstruktur ini yaitu angket yang bersifat tegas, konkret, dan pertanyaan-pertanyaannya itu terbatas. Sedangkan angket tidak berstruktur digunakan apabila konselor menginginkan uraian lengkap dari subjek tentang suatu hal, di mana di sini konselor bisa meminta uraian tersebut kepada responden secara terbuka dan panjang lebar gitu. Jadi angket berstruktur itu jenisnya tidak singkat, namun bisa digunakan untuk konselor jika menginginkan uraian lengkap dari subjek tentang suatu hal. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah penyusunan angket. Yang pertama itu ada persiapan. Nah, persiapan ini mempersiapkan segala sesuatu tentang angket ini gitu. Yang kedua, menentukan sasaran. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, menentukan jenis informasi yang dibutuhkan. Dan yang kelima, merancang bentuk-bentuk pertanyaan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Nah, kelima hal ini adalah langkah-langkah dalam menyusun suatu angket. Selanjutnya di sini ada petunjuk pengisian angket. Nah, yang pertama, tuliskan data diri pada tempat yang sudah disediakan. Jadi nanti di angket ini disediakan untuk menuliskan data diri gitu. Yang kedua, beri tanda checklist pada salah satu kolom pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan kondisi saudara. Jadi nanti kan dikasih pertanyaan, nah dimana nanti di setiap pertanyaannya itu ada kolom-kolom tertentu yang harus kita centang. Nah, kolom-kolomnya itu ada, yang pertama itu ada SS itu adalah sangat siap, KS itu kurang siap, S itu siap, dan TS itu tidak siap. Jadi nanti dicentang sesuai dengan kondisi kita. Terus yang selanjutnya, setiap pertanyaan itu diharapkan tidak ada yang kosong. Jadi di setiap pertanyaan angket itu diharapkan tidak ada yang kosong, semuanya harus diisi sesuai dengan keadaan atau kondisi kita gitu. Yang selanjutnya, bila telah selesai mengisi lembar angket, harap segera dikembalikan kepada konselor atau kepada siapapun itu yang memberikan angket kepada kita. Nah, selanjutnya di sini ada contoh angket. Ada beberapa pertanyaan, ini hanya contoh saja ya. Yang pertama itu misal nih, kompetensi menerapkan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Jadi nanti kalian menceklis sesuai dengan kondisi kalian. Misal nih, saya merasa sangat siap, berarti checklist SS. Kalau, saya merasa tidak siap, berarti TS, dan seterusnya.